Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Fatimatu Zahro dari kelas 11B absen 14. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang soal kimia pada halaman 81. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan pada nomor 1. Di sini terdapat gas hidrogen yang merupakan bahan bakar roket dan sumber energi masa depan karena menghasilkan produk gas non-polusi. Nah, reaksinya ini diketahui 2H2G plus O2G menghasilkan 2H2OG. Yang pertama, kita disuruh mencari laju reaksi, dan yang kedua kita harus mencari berapa kenaikan terbentuknya H2O. Di sini yang pertama kita disuruh untuk menuliskan reaksi. Nah, di sini diketahui bahwa reaksinya itu ada 2H2G plus O2G menghasilkan 2H2O. Jadi saya tulis seperti ini. Nah, kita pertama langsung mencari laju reaksinya. Di sini sudah dituliskan ya, di sini sudah tersedia mencari VH2, VO2 sama VH2O. Yang pertama kita mencari VH2. Nah, VH2 ini diketahui min delta titik-titik per delta T. Bisa ditulis sebagai delta H2 per koefisiennya delta T dari H2. Jadi bisa ditulis seperti ini, 1H2 per koefisiennya delta T dari H2 ini 2. Ini ya. Selanjutnya ada VO2 sama seperti VH2 tadi, diketahuinya koefisien delta T-nya dari O2 yaitu 1. Ya, 1. Jadi kita tulis 1 per 1. Dapat ditulis sebagai O2 per delta T, soalnya masing-masing kan cuma punya 1. Dan yang berikutnya ada VH2O. Di sini terdapat perbedaan ya, di mana H2O dan O2 itu min dan H2O ini dia plus. Jadi dapat ditulis 1 per 2 H2O per delta T. Selanjutnya kita mencari perbandingan koefisien reaksi dari kenaikan terbentuknya H2O tadi. Di sini kita dapat menulis dari rumusnya yang sudah disediakan ini ya. VH2 dibagi VO2 dibagi VH2O. Di sini saya menuliskan dari hasilnya di sini tadi saya tulis di sini min 1 per 2, min 1 per 1 sama min 1 per 2. Selanjutnya kita memasukkan laju reaksi yang diketahui pada soal. VO2 dibagi VH2O sama dengan min, ini ya, VO2 nya tadi diketahui min 1 per 1. Jadi saya tulis min 1 per 1 dibagi 1 per 2 dikali 0,23, karena di sini diketahui bahwa 0,2 tadi senyawa 0,2 turun pada 0,23 mol. Jadi saya tulis di sini dikalikan dengan molnya 02 ini. Selanjutnya V02 dibagi VH2 sama dengan 1 per 1 dibagi 2 per 1 kali 0,23. Karena saya balik karena saya mau kali, jadi saya balik dulu. Karena ini min 1 per 1 tadi seperti ini kan, bisa ditulis seperti ini kan, jadi saya anggap seperti ini, jadi saya menghitungnya hanya ini saja, 2 per 1 dikali 0,23, hasilnya adalah 0,46. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Di sini terdapat satu tabel di mana
laju awal serangkaian eksperimen pada reaksi O2 dan NO diketahui. Yang pertama itu ada konsentrasi reaktan awal dan yang kedua ada laju awal. Di sini diketahui bahwa konsentrasi reaktan awal itu terdapat pada senyawa O2 dan NO. Nah, kita geser ya. Di sini saya akan menentukan orde O2 dan orde NO. Dan yang kedua, saya akan menentukan persamaan laju reaksi. Oke, di sini sudah terdapat ketentuan-ketentuan untuk mengerjakan soal tadi. Di sini yang pertama kita akan mencari orde O2, di mana kita menggunakan data dari tabel tadi pada nomor 1 dan 2, di mana senyawa NO bersifat tetap. Maka sudah diketahui bahwa ketentuannya seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan nilainya saja. Di sini V data 2 dapat dilihat angkanya yakni 3,21 kali 10 min 3. Kita tulis di situ. Begitu pula dengan data 1 pada V kita juga menulis 6,40 kali 10 min 3. Di sini kita memasukkan pada senyawa O2X, di mana O2 itu memiliki simbol X dan NO memiliki simbol Y. Jadi kita memasukkan nilai pada O2 pada tabel data 2. Jadi kita masukkan 1,10 kali 10 min 2, dan yang bawahnya kita masukkan senyawa O2 pada data 1 yakni 2,20 kali 10 min 2. Selanjutnya ada NO Y. Kita memasukkan data 2 pada senyawa NO. Kita memasukkan nilai 1,30 kali 10 min 2. Yang selanjutnya senyawa NO pada data 1 yakni 1,30 kali 10 min 2. Di sini dapat dihitung bahwa 3,21 dibagi 6,40 menghasilkan 0,50, dan karena kita mencari orde O2 di mana di sini di simbol X, kita coret yang nilai NO, dimana ini kan mempunyai simbol Y, jadi kita coret saja semuanya karena kita hanya mencari orde O2. Jadi ini saya coret dan 1,10 dibagi 2,20 menghasilkan 0,5. Di sini dapat kita hitung 0,5 dibagi 0,50 menghasilkan 1. Jadi nilai X-nya adalah 1. Yang kedua, kita menentukan orde NO atau nilai Y. Digunakan data pada tabel tadi nomor 1 dan 3. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa O2 merupakan senyawa tetap. Maka kita memasukkan seperti tadi ya, sama, cuman berbedanya hanya pada datanya saja. Kita dapat melihat pada tabel tadi, data nomor 3 itu terdapat nilai 3,21 kali 10 min 3. Kita dapat tulis di sini. Dan data 1 terdapat nilai 12,8 kali 10 min 3. Yang selanjutnya ada senyawa O2 pada data 3 yakni 1,10 kali 10 min 2, dan senyawa O2 dari data 1 yakni 1,10 kali 10 min 2. Berikutnya ada senyawa NO pada data 3 yakni 1,30 kali 10 min 2,
Dan senyawa NO pada data 1 yaitu 2,60 kali 10-2. Di sini karena kita mencari ordek NO atau nilai Y, kita dapat mencoret senyawa O2 tadi ya, nilai senyawa O2. Jadi kita coret saja karena kita mencari ordek NO. Di sini dapat menghasilkan 3,21 dibagi 12,8 yakni 0,25 dan 1,30 dibagi 2,60 menghasilkan 0,5. Di sini dapat kita hitung 0,5 dibagi 0,25 menghasilkan 2. Jadi nilai Y-nya sama dengan 2. Dan yang terakhir kita menentukan apa tadi persamaan laju reaksi. Di sini dimasukkan harga ordek reaksi ke dalam persamaan laju reaksi. Tadi kan sudah diketahui bahwa X-nya nilainya 1, Y-nya nilainya 2. Jadi saya tulis di sini V sama dengan K 0,02 1 NO2. Yang terakhir di sini saya akan mencari harga Q dari persamaan laju reaksi tadi. Diketahui di sini saya tulis bahwa V sama dengan K O2X dan NOY sama dengan V sama dengan K O2 1 tadi, soalnya X nya kan sudah diketahui 1, jadi saya tulis 1 dan NO nya terdapat 2. Jadi di sini K sama dengan O2 NO2. Di sini saya tidak menulis angka 1 karena biasanya ditulis bila nilainya 1 biasanya ditulis seperti ini. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.